Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan melanjutkan video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita telah berhasil melakukan input data dari skala Likert, dari kuesioner atau angket. Saat ini, sesuai dengan janji saya akan melanjutkan cara mengolahnya. Jadi pada video ini adalah bagaimana cara mengolah data skala Likert dalam tabel distribusi frekuensi menggunakan SPSS. Langsung saja saya buka data yang telah kita input sebelumnya menggunakan aplikasi SPSS. Merefresh kembali apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita buka variable view, bahwa variabel yang akan kita analisa yang telah kita input ini terdiri dari 3 variabel. Yang pertama adalah variabel kompetensi petani, terdiri dari 6 item pernyataan skala Likert dengan skalanya adalah 1 sampai 5, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, dan 5 adalah sangat setuju. Kemudian untuk variabel yang kedua adalah perilaku petani. Ini terdiri dari 7 item pernyataan. Skalanya juga sama, 1 sampai 5. Untuk variabel yang terakhir adalah skor kinerja. Skor kinerja ini terdiri dari 6 item pernyataan. Ketiga variabel ini, pengukuran datanya adalah ordinal. Jadi nanti teman-teman di sini untuk distribusi frekuensi, saya akan lebih menonjolkan penggunaan dari masing-masing item pernyataan. Namun, Sobat Kanda Data jika akan melakukan analisis, misalkan uji korelasi, yang dianalisis adalah total dari skor variabelnya. Total X1 berapa, total X2 berapa, dan total X3 berapa. Misalkan kita analisis korelasi Ring Spearman, misalnya. Pada kesempatan ini, sesuai dengan judul video, kita akan melakukan analisis frekuensi, distribusi frekuensi. Kita kembali ke data view. Bagaimana cara analisisnya? Teman-teman, seperti biasa, di dalam menu SPSS, kita langsung saja klik Analyze. Kemudian, teman-teman menuju ke Descriptive Statistik, karena tujuannya adalah kita akan melakukan analisis statistik secara deskriptif untuk masing-masing item pernyataan. Kemudian, silakan klik Frequencies. Setelah diklik, nanti akan muncul jendela Frequencies. Teman-teman blok saja semuanya, Ctrl A, langsung terblok semua. Jadi tekan Ctrl A, langsung terblok semua. Kemudian masukkan. Oke, sudah masuk semua. Selanjutnya, teman-teman bisa klik statistik. Di sini teman-teman bisa mengaktifkan sentral tendensinya, nilai rata-rata, nilai median, nilai modus, dan jumlah. Kemudian untuk dispersinya, juga teman-teman bisa mengaktifkan misalkan standar deviasi, varians, rank, nilai minimum, nilai maksimum. Klik continue. Oke, di sini ini kita keluarkan saja yang skornya ya. Saya lupa nih. Total skor kita keluarkan. Kemudian yang perilaku juga. Dan yang terakhir adalah yang kinerja. Oke. Jika teman-teman membutuhkan chart, silakan apakah bar chart, pie chart, atau histogram. Ya, silakan sesuai kebutuhan. Kemudian teman-teman jangan lupa aktifkan atau checklist display frekuensi table. Ya. Dan sampai saat ini kita langsung saja klik OK. Kemudian teman-teman nanti akan melihat outputnya seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah dari nilai statistik deskriptifnya dulu. Misalkan di sini untuk item pernyataan kompetensi
item pernyataan yang pertama. Di sini ada nilai rata-ratanya 3,74 rata-rata skornya. Kemudian nilai mediannya adalah 4, nilai yang paling banyak muncul 4. Kemudian nilai minimumnya 2, nilai maksimumnya 5. Jadi, teman-teman bisa melihat misalkan nilai yang paling banyak muncul dari masing-masing item. Misalkan, oh ini item 3 dan item 6, ini skornya kok cuma 2. Berarti artinya kalau 2 itu tidak setuju. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan secara sederhana. Dan ini untuk statistiknya silakan diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk misalkan pembahasan di skripsi atau di tesis ya, silakan. Kemudian ini adalah yang goalnya kita adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi, jadi kita tidak perlu melakukan input manual satu persatu. Seperti kita menggunakan Excel misalnya. Kita sudah disediakan langsung oleh SPSS. Jadi ini kita bisa melihat totalnya ada 50 responden. Dari 50 responden itu, di item 1 yang menjawab tidak setuju ada 5, cukup setuju ada 13, dan setuju ada 22, dan sangat setuju ada 10. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata 44% ini menjawabnya adalah setuju. Ya, jadi kita bisa melihat sebadan item masing-masing kompetensi. Jadi cukup mudah bukan cara melakukan analisis deskriptif untuk memunculkan tabel distribusi frekuensi juga sekaligus statistik deskriptifnya. Oke, teman-teman, demikian video tutorial kita kali ini. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman tadi akan melanjutkan analisis lanjut, misalkan korelasi dan sebagainya, kalau kita menggunakan skala Likert, ada satu hal lagi uji yang perlu teman-teman ketahui, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi, instrumen yang teman-teman gunakan itu harus valid dan reliable. Kita nanti menggunakan item-item pernyataan ini untuk diuji valid atau tidak, reliable atau tidak. Ya, demikian. Baik, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.